Ya, halo semua. Balik lagi dengan saya, Thomas Budianto. Dan saya Giovanni Budianto. Oke, jadi kali ini kita bakal ngebahas video yang lagi viral. Balik lagi yang lagi viral di TikTok. Karena kalau mau cari yang viral paling gampang di TikTok udah. Paling cepet viralnya dan paling aneh-aneh lah di TikTok gitu. Nah, jadi ini ada YouTuber, bukan YouTuber ya, TikToker. Jadi dia ngupload video kalau ceweknya itu dilecehkan, terjadi pelecehan seksual ceritanya. Pelecehan seksual. My God, apakah dipegang-pegang, ataukah diperkosa, ataukah diraba-raba? Ya, jadi kita nonton aja sama-sama. Jadi adik saya belum nonton ya. Kalau saya sih sebenarnya udah nonton. Ini aku langsung share aja. Hmm, Ya, yang terjadi pelecehan seksual di restoran Bandung. Korbannya pas banget, bisa-bisanya cewek gua. Jadi cewek gua ini sama teman-temannya, pokoknya ini cewek semua bertiga, datang ke sebuah restoran nih di Bandung nih. Kemudian datanglah satu keluarga. Nah, bersama seorang si cowok ini nih. Pokoknya si cowok ini dari cewek gua duduk, dia mondar mandir terus. Bahkan pas cewek gua ke WC, cewek gua ke depan buat ngobrol sama kasir, dia ngikutin, cuman emang gak ngikutin langsung di belakangnya, tapi dia kurang-kurang ke depan lah, katanya sih alasannya ngerokok lah, apalah segala macam. Tapi nggak tahu kenapa, bisa-bisanya ya, pas banget, pas cewek gua ke depan, dia ikut ke depan. Pas cewek gua balik, dia juga ikut balik. Saat akhirnya cewek gua menyadari kalau misalnya dia tuh lagi diliatin secara langsung dan terus menerus sama si bapak ini, sama si cowok ini, dia tuh mencoba buat cari anggapannya perlindungan lah. Nah, masalahnya perlindungannya ke siapa? Yang paling mungkin adalah perlindungan ke restoran dong. Minta tolong si masnya lah, si babanya buat apa segala macam. Dan akhirnya dibuatkanlah pesan gitu. Dibuatkanlah pesan buat tolong kasih pesan ini ke si bapak ini. Dek, sudah dapat belum? Kok sih belum dapat dari tadi pelecehan seksualnya bagian mana? Kamu dapat nggak pelecehan seksualnya bagian mana? masih masih nunggu. Masih, Maksudnya apa masih sih? nunggu ya? Oke, oke. Atau ke istrinya lah. Karena gua sebagai customer dan cewek gua sebagai customer udah merasa gak enak dan merasa dilecehkan karena diliatin terus, dan diliatinnya itu bukannya kayak cuman ngelirik-lirik doang, tapi tuh bolak-balik diliatin, ngarah ke dada, diliatin. Oke, ngarah ke. Oh, itu deh. Sudah dapat belum kamu pelecehan seksualnya? Oh, oke. Terus? Diliatin. Pelecehan seksualnya diliatin. Oke, terus? Lah, ya sorry pantatnya dan segala macam. Dan itu berulang-ulang gitu. Dan yang lo tahu pihak restorannya bilang apa? Mohon maaf, karena kita nggak tahu kebenarannya, kita nggak bisa bantu. Intinya kurang lebih begitulah. Nah, lu bayangin, tapi gue mau minta tolong ke siapa lagi? Kalau misalnya lu merasa emang itu, lu nggak tahu kebenarannya, lu kan punya CCTV buat dicek. Kenapa nggak lu cek? Dan pihak resto meminta maaf atas ketidaknyamanannya kejadian tersebut ke pelakunya, merangkul pelaku kejahatan seksual dan tersenyum. Oke, habis itu ini ada video CCTV-nya. Oke, jadi kita lihat video keduanya ya, yang ceritanya yang korban pacar korbannya ini dapat video CCTV-nya di mana ceritanya ceweknya dilecehkan dengan cara diliatin. Oke. Dia lihat pertama kali dari kolam, nah dia lihat kedua kali. Yang ketiga, melirik lagi. Dan sampai dan lihat lagi dari keempat. Digaruk-garuk dahi, lihat lagi. Dan piring datang, dia lihat piring. Nah, yang keenam ya, cuma ngelirik aja. Nah ini nih, lihat. Tunduk terus lihat, yang ketujuh. Ngelirik lagi sebentar, tidak ada orang. Udah ada orang, meja 8. Dari ini telepon langsung plan ke sana. Nah, banget. Sudah lihat deh. Dah ya. Sudah, Jadi sudah. jadi kita sih kalau kita kan cuma memberi pendapat ya. Jadi ini nggak berarti benar ataupun salah. Jadi ini menurut pendapat kita doang, ya kan? Kalau menurut Dede gimana? Menurut saya sih itu debatable sekali ya definisi pelecehan seksualnya. Benar. Karena saya
eh saya nggak punya referensi hukumnya di sini mengenai pelecehan seksual, tapi saya kok sepertinya cukup agak yakin kalau masalah melihat nggak termasuk dalam kategori pelecehan seksual ya. Apalagi di tempat umum ya, maksudnya ngelihatnya bukan di tempat kayak misalnya orangnya di kamar atau di dalam rumah terus diintip pakai teropong atau kayak maksudnya Iya, diliatin di tempat privasi gitu kan. Kalau ini kan ditaruh di kamera restoran ya. kayak gitu. Ya Ya, kalau di itu restoran mau mungkin dibilang pelecehan susah jadinya. ya mungkin teman-teman kalau ada referensi hukum yang berlaku boleh deh di infoin juga. Cuman jatuhnya kan kita harus karena dia minta tolong restorannya untuk melakukan penegakan di situ kepada orang lain yang juga adalah customer, saya sebagai pihak restoran juga akan mencari referensi hukumnya ya. Nah, kalau saya sendiri juga sebagai pihak restoran ragu bahwa itu merupakan sebuah pelecehan, jelas saya nggak akan menindak apa-apa juga gitu loh. Ya kayaknya sepertinya yang pihak restorannya juga bilangnya karena semua customer mereka nggak yakin nih. Maksudnya walaupun lihat CCTV mereka nggak yakin ya apakah ini pelecehan gitu. Kalau menurut koko juga sama sih karena apa ya? Ini kan kita ngelihat dari video dari pembelaan pihak korban ya ceritanya. Seharusnya kita membela korban dong berarti. Karena koko lihat di komen-komennya juga spill restorannya bang. Habis itu gimana? Wah itu harus diviralin bang gitu. Maksudnya kayak ngedukung TikTokernya nih sama ceweknya ceritanya. Cuman koko langsung, koko sendiri ya pribadi langsung mikir kalau dilihatin pelecehan, wah koko bisa sering banget dianggap pelecehan sama orang. Karena kan Iya betul. Terus koko kan itu sering ke gym ya. pageant-pageant itu, pageant-pageant itu semua dilecehkan berarti. Makanya bingung, apalagi kok sering ke gym ya. Di gym itu kan cewek-cewek ataupun cowok-cowok banyak yang pakai baju ketat, agak terbuka gitu kan. Gerakannya squat, deadlift, habis itu yang kayak hip thrust gitu-gitu kan gerakan yang agak gimana ya? Kalau orang pikirannya kotor itu bisa mikir ke arah yang dewasa gitu, gerakan dewasa kan. Ya sering lihat, cuma kan maksudnya kita memperhatikan itu, memperhatikan gerakannya kan sebenarnya. Dan kalau itu di tempat gym kan ya gimana? Kalau sering lihat, Koko juga sering diliatin orang, sering sekali di Iya, tempat di tempat renang juga sering gitu, di tempat umum juga sering, di restoran sering, di gereja sering, di mana-mana Koko juga sering diliatin orang dan Koko juga sering liatin orang. Apalagi apalagi cewek ya cantik kayak ya, apa cowok Miss cakep. Universe kan semua mata memandang padamu. Kita nggak Ya, usah ngomong, kita nggak usah ngomong Miss Universe atau pageant atau model. Tempat umum aja deh, yang bener-bener relate gitu loh, deh sama kenyataan yang ya kejadian ini betul. loh. Maksudnya itu kan umum sekali ngeliatin orang, apalagi kalau orang tuh cantik dan ganteng gitu loh. Apalagi kalau badannya bagus. Ya Koko sebagai orang yang mungkin merasa lumayan bisa dilihat gitu, sudah biasa aja diliatin orang. Ya intinya menurut saya nggak tahu ya, cuman nggak ada aturan yang melarang orang untuk melihat sesuatu dan kita juga gitu loh. Kayaknya ya, apalagi di tempat umum Iya makanya. gitu. Hmm, Jadi kalau nah apalagi pada saat dibilang itu menjurus kepada pelecehan seksual, pelecehan loh. ya ya pelecehan sorry, itu bingung juga ya masa pelecehan itu. Intinya sih mungkin kalau saya jadi pihaknya dia yang mengaku sebagai korban, pilihan saya entah ada dua aja sih. Saya bakal tanya konfrontasi orangnya langsung. Saya nggak mau ikutkan pihak restorannya karena saya pikir pihak restoran juga nggak punya wewenang apapun. Iya Maksudnya bukan kita nggak bisa polisi ya. melibatkan orang yang nggak punya wewenang kan. Walaupun dibilang itu kan private propertinya restoran, iya, makanya saya mungkin akan ngajak ngomong. Kalau memang orang nggak suka ya udah kita coba ngobrol ngomong di luar kayak gitu. Cuk, Tapi kalau saya pikir it's too much ya saya bakalan kayak ya udah aku aja yang keluar gitu loh. iya benar. Jadi jangan diperpanjang ya, keluar aja udah selesai. Iya kan kan kita nggak bisa kan pernah dengar istilah itu kan kita nggak bisa nutup mulut semua orang tapi kita bisa tutup telinga kita karena kita cuma punya dua tangan. Iya, sebenarnya balik lagi sih, bukan masalah salah. Ya mungkin karena dia cewek-cewek ya, jadi takut konfrontasi bapak-bapak yang bawa keluarga itu ya. Tapi sebenarnya takut apa sih kan bapak-bapaknya sama keluarga sama keluarganya gitu loh, bukan kayak preman-preman atau segeng laki-laki gitu bukan juga kan. Jadi sebenarnya nggak mungkin terjadi yang kayak gimana-gimana kan. Cuman maksud kamu
Cuman main maksud saya lebih ke temperamen. arah kita nggak bisa ngontrol orang mau ngeliat kita. Kalau kita nggak mau diliatin ya kita jangan Ya keluar. betul. Iya Ya kan? betul. Kita cuma bisa ngontrol reaksi dan tindakan kita kan. Kita nggak bisa ngatur orang gimana gimana gitu loh. Apalagi cuma ngelirik atau cuma ngeliatin walaupun sering ya. Kita nggak bisa ngatur. Ya kita bisa kalau kita nggak mau ngeliatin dan nggak mau dilirik ya pakai pakai yang baju sangat tertutup aja, pakai yang nggak kelihatan sama sekali atau jangan keluar rumah sama sekali. Lebih lebih tenang Ya, gitu. Nggak ya, mungkin. ya enggak kok yang paling yang paling benar itu jangan keluar rumah sama sekali karena mau pakai baju tertutup juga terlalu tertutup bakal dilihatin orang. Iya sih. Ya jangan keluar rumah aja gitu kan. Ya jangan keluar rumah. Makanya itu kayak tadi dia bilang kita nggak bisa nutup mulut semua orang, tapi kita punya telinga ya kita punya tangan ya tutup telinga sendiri kalau mau. Jadi kok sih agak bukannya tidak berempati dengan yang si Oh enggak lah. quote on quote korban ya. Cuman maksudnya kayak ya mungkin mereka dia risih sih. Koko bisa ngerti kalau dia bakal risih Ya, diliatin kita terus juga sama risih. cowok gitu kan. Cuman kayak ya ngapain harus maksa ngasih surat habis itu minta respon karena katanya si korban ini ngasih surat ke restorannya terus minta tanya responnya gimana atau mau minta bilangin ke restorannya ya restorannya pasti pasti tak bingung dong karena kan pelecehannya gimana nih entah kalau Ya, betul. dipegang-pegang atau misalnya atau di pojokan di WC didatengin dimasukin atau dilihatkan alat kelamin cowoknya atau gimana ya itu mungkin jelas ya siapa salah siapa benar tapi kalau cuma walaupun sering ya ya itu gimana ngaturnya restorannya gitu kan karena dua-duanya customer bingung malahan. Ya. Dan harus diingat loh, bahkan pengadilan pun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk membuktikan sebuah pelecehan. Dan itu adalah orang-orang yang isinya sudah sangat expert di bidangnya semua. Jadi saya cukup yakin pihak restoran bahkan nggak ngerti cara membedakan mana pelecehan mana enggak, apalagi area abu-abu. Jadi itu bukan salah restorannya menurut saya. Iya jelas bukan salah cuma makanya sedihnya adalah semua orang langsung kayak ngehujat ya maksudnya kita tetap berempati ya sama yang ngaku korban ya cuman maksud aku semua orang langsung menyalahkan bapak-bapak tersebut dan restorannya sedangkan restorannya juga nggak capable ya memangnya restorannya ahli hukum atau restorannya Ya, lawyer betul. iya kan atau jaksa gitu kan pegawainya mereka emang jaksa langsung bisa nentukan siapa salah siapa benar. Ya kan nggak mungkin makanya. Jadi kok bingung. Orang-orang itu langsung kayak dengan cepatnya menyalahkan restoran atau menyalahkan bapak-bapaknya. Dan ternyata kok nunggu-nunggu kan tadi makanya. Jadi sudah tahu pelecehannya di mana? Belum masih nunggu. Padahal dia sudah bilang loh. Dilirik-lirik, diliatin sama bapaknya sampai risih. Oh itu pelecehannya. Lagian definisi berlebihan itu juga subjektif loh. Iya, Jadi ini banyak area subjektif nih. Risih juga subjektif loh. Definisi risih tiap orang itu. iya. Jadi pembuktiannya tuh panjang memang. Saya bisa memahami itu. Maksudnya kalau cewek cantik mungkin sampai 100 kali pun diliatin orang, dia nggak risih karena udah biasa aja. Cewek cantik ya. Ya, Itu cewek seksi atau gitu. atau bahkan ada yang senang. Atau bahkan ada yang senang. Iya, jadi nggak akan risih. Tapi mungkin kalau Ya, jadi cewek jelek, ya diliatin 5 kali, aduh dia ngeliatin aku banget nih, gitu. Mungkin ya. Bukan bilang apa-apa ya, mungkin nih. Atau cowok ganteng gitu, diliatin orang 500 kali juga biasa aja, karena semua orang tahu gue ganteng gitu kan. Kayak, ya gue diliatin orang biasa aja. Tapi kalau cowok jelek, jangan-jangan gue mau dicopet nih. Ada apa nih, ada apa nih, ya kan gitu. Jadinya subjektif memang, seperti Dedek bilang kan. Jadi susah dibuktikan. tapi ada kemungkinan ini TikTokernya juga up di TikTok karena dia mungkin sendiri juga tahu untuk melakukan pembuktian secara legal standing dia kesusahan. Jadi dia mencari Pembelaan dukungan dari, psikologis dari masyarakat gitu. Karena hmm, itu lebih mudah, maksudnya ya kita ngerti lah caranya kita mendapatkan opini masyarakat itu tentang dari angle mana kita mengemukakan sesuatu itu sudah salah satu cara yang sangat efektif untuk membentuk opini kan. Bagian mana yang kita cut apa segala macam itu sudah salah satu teknik kan. ya. Ya, cuma mungkin ya kalau menurut koko langsung ke bapaknya sih kalau ada problem. Jadi kalau menyalahkan Ya, betul setuju. entah dia cewek, Kalau nyalahin perasaan nggak bisa sih menurut saya ya. iya, mungkin ya TikToker yang cowoknya ini datengin bapaknya aja, mungkin langsung.
Ya, saya sih bukannya berarti saya bilang saya nggak berempati dan bersimpati, enggak. Apakah itu Bapak benar-benar memang berniat kurang baik juga saya nggak tahu. Tapi seandainya iya pun Bapak berniat nggak baik, kayaknya yang jadi harusnya tujuan sasaran amukannya itu adalah Bapaknya langsung, bukan restorannya sih. Ya, ya itu sih maksud Koko. Jadi ya diliatin orang langsung dibilang pelecehan seksual, kalau bapaknya orang kaya atau ngerti hukum, itu bisa dilaporin balik loh. Karena dia kan jatuhnya kayak pencemaran nama baik ya, quote on quote. Atau masuk UU ITE atau gimana lah. Iya kan? Kalau bapaknya orang kaya atau mau mempermasalahkan nih, bisa jadi loh malahan. Ngeliriknya antara itu pelecehan atau enggak, seksual lagi ya, kita ngomong seksual nih. Itu sangat-sangat subjektif. Tapi kalau ngomong antara restorannya atau bapaknya, tapi dia nggak nyebut nama bapaknya sih, tapi ada videonya, jadi bingung kok. Tapi maksudnya kalau mau diributin bisa jadi. Ya, ya betul. Jadi ya, ya tergantung yang menilai lah menurut saya. Mm-mm. Ya Ini kalau memang mau menilai itu pelecehan ya udah silakan aja. ya boleh sih. Jadi ya memang kalau ada orang yang creepy-creepy ngeliatin kita memang kadang risih sih. Biar memang sih ngerti sih maksudnya. Ya mungkin karena kita berdua cowok ya, kita kurang peka terhadap itu. Tapi mungkin kalau cewek-cewek lebih mengerti dan lebih peka mungkin bisa jadi. Jadi makanya kita nggak kurang nganggap itu pelecehan jatuhnya, apalagi seksual, jauh. Maksudnya kita jauh dari pikiran itu gitu loh. Jadi buat mbaknya ya mungkin harus kuat. Eh, kita nggak, pesan saya sih kita nggak bisa ngatur orang ya. Jadi kalau kita mau ada Gini problem, loh Mbak, gini loh Mbak. Jadi cewek cantik tuh memang banyak perhatian perhatian yang diterima. Jadi anggap aja sebagai komplimen. iya benar. Tapi kita nggak bisa ngatur orang lain. Intinya itu maksud Koko. Kita bisa ngatur respon kita dan tindakan kita. Kita nggak bisa ngatur orang lain. Kalau kita mau nyalahin orang lain, ya susah jadinya. Ya betul. Ya, itu aja sih. Cuman cuman ya pesan aja sih. Ya, oke. Kita bukan siapa-siapa, kita bukan orang yang kenal juga, cuma kita memberi pendapat sepengetahuan kita dari video TikTok tadi gitu. Oke. Sampai sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, and see you at the next video. Bye-bye.